Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Natasha, NIM 2018 0610 255, Hukum Lingkungan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik hukum pertambangan Indonesia dan pengaruhnya pada pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah. Yang pertama, pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pada dasarnya, pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di Indonesia sama halnya dengan landasan hukum bidang lain pada umumnya, yaitu dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda sehingga sampai dengan pemerintahan Orde Lama. Secara konkret, pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan masih mempergunakan hukum produk Hindia Belanda yang langsung diadopsi menjadi hukum pertambangan Indonesia. Lalu, politik hukum pertambangan di Indonesia. Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, khususnya pertambangan mineral dan batu bara, diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar supaya kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat terjaga untuk kepentingan generasi mendatang. Setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan, khususnya di bidang pertambangan mineral dan batu bara, wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan wajib memiliki analisis dampak lingkungan. Yang kedua, melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan. Yang ketiga, melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Dan apabila ada orang yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Dari sisi etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan lebih mengikuti pandangan ekosentrisme dan bukan pandangan antroposentrisme. Selanjutnya ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan ini yang perlu diterapkan dalam hukum pertambangan yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan pertambangan di daerahnya. Prinsip desentralisasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat dikatakan sebagai langkah maju tetapi masih dipenuhi dengan tantangan. Secara umum, aspek pembagian kewenangan antar pemerintahan pusat dan daerah jika merujuk UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menjadi landasan dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menggariskan kewenangan eksklusif pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, ada penetapan kebijakan nasional. Yang kedua, ada pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada penetapan standar pedoman dan kriteria. Yang keempat, ada penetapan sistem perizinan pertambangan minerba nasional, dan ada penetapan wilayah pertambangan setelah berkonsultasi dengan Pemda dan DPR. Selanjutnya, kewenangan dari pemerintah daerah secara umum adalah kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara diatur dalam peraturan daerah, terutama tentang tata cara pemberian izin kepada pengusaha pertambangan. Setelah adanya perubahan secara substansi hukum pertambangan, maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 lebih baik atau memiliki kelebihan dibanding Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yakni yang pertama, perubahan paradigma dari sistem sentralistik yang terdapat dalam Undang-Undang 11 Tahun 1967 menjadi paradigma sistem otonom di mana daerah baik provinsi, kabupaten atau kota mempunyai kewenangan terutama dalam memberikan izin kepada pengusaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Lalu yang kedua, ada perubahan kontrak menjadi perizinan yang batas waktunya tidak terlalu panjang. Lalu ada
Pengusaha pertambangan umumnya diutamakan kepada Badan Hukum Indonesia yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, tidak seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang didominasi oleh asing. Lalu ada pengelolaan pertambangan yang dapat diatur dalam pemerintahan dalam peraturan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom dalam bidang lingkungan hidup, pemerintah pusat memberikan kepada pemerintah daerah untuk satu meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, dua memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan, lalu membangun hubungan interdependensi antar daerah dan menetapkan pendekatan kewilayahan. Lalu ada pengelolaan pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan pada era otonomi daerah. Dalam politik hukum pertambangan, negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah memiliki kewenangan pengelolaan usaha pertambangan kepada badan usaha negara maupun badan usaha swasta. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan agar supaya masyarakat dapat menikmati pembangunan berkelanjutan dalam lingkungan yang baik dan sehat, di mana itu menjadi hak dari seluruh bangsa Indonesia dalam memiliki dan menikmati lingkungan sumber daya alam yang menjadi haknya. Dengan adanya perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan daerah dari otonomi daerah yang sentralistik menjadi otonomi daerah dengan sistem desentralistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka menjadi pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Lalu daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam menyelenggarakan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri. Lalu dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah benar-benar memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Lalu saya akan membacakan kesimpulannya. Dalam politik hukum pertambangan dengan adanya perubahan hukum pertambangan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka telah menunjukkan bahwa negara mempunyai kemerosotan lingkungan hidup terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah ingin meningkatkan PAD dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan mineral dan batu bara yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan semestinya. Namun, hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, khususnya pertambangan mineral dan batu bara, diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Prinsip pembangunan berkelanjutan ini perlu diterapkan dalam hukum pertambangan yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan pertambangan di daerahnya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.